Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang wanita yang namanya ada di salah satu surah ya, yaitu wanita pembawa kayu bakar. Siapakah itu teman-teman? Dan kenapa sih dia sampai dijuluki wanita pembawa kayu bakar? Yuk saksikan kisah Islami. Mungkin teman-teman berpikir, siapa sih ya kan yang Mpok lagi mau bahas ini? Ummu Jamil tuh siapa sih gitu kan? Tapi kalau Mpok menyebut satu nama, pasti kalian paham. Abu Lahab. Benar-benar saudaraku seiman, Ummu Jamil ini adalah istri dari Abu Lahab. Lebih tepatnya bibi dari Rasulullah SAW. Ya, kali ini kita tidak membahas Abu Lahab ya teman-teman, tapi saya akan menitik beratkan tentang istrinya. Dipanggil Ummi Jamil. Jamil dalam bahasa Arab itu artinya yang cantik, indah. Masya Allah ya. Diriwayatkan memang Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab ini, cantik luar biasa. Tetapi maaf, tidak sebanding dengan akhlak dan perilakunya. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini amat sangat cocok teman-teman, satu sama lain karakternya, dan sama-sama memiliki watak yang jahat kepada Rasulullah SAW. Dia itu termasuk dari salah satu nasab ya, wanita Quraisy yang terkemuka, karena jelas dia adalah kerabat Rasulullah SAW. Di sebuah hadis, beberapa hadis menyebutkan istri Abu Lahab ini bernama Arwah bin Hab. Dia merupakan adik kandung pemuka masyarakat Mekah Abu Sufyan. Nama lain istri Abu Lahab yakni Ummu Jamil ya. Kenapa sih dia dijuluki perempuan atau wanita pembawa kayu bakar? Pembawa kayu bakar itu artinya teman-teman penyebar fitnah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia pasti binasa. Seluruh harta benda dan apa yang ia usahakan tidaklah berguna baginya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, sambil membawa kayu bakar neraka, yang dicontohnya ada tali, ada sabut. Quran surat Al-Masad. Alhamdulillah menjalik ya. Turunnya ayat ini membuat keduanya murka. Suatu ketika istri Abu Lahab ini mengumpulkan kayu berduri teman-teman. Alhamdulillah menjalik ya. Lalu diletakkan di tempat yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Kejadian ini terekam dalam Al-Quran dengan kata fi zidiha hablum mim masad, yakni kayu-kayu berduri untuk menghadang pasukan Rasulullah SAW. Sebagian ahli ulama tafsir menyebutnya sebagai penebar api dendam, sebagai makna metaforis dari kata pembawa kayu bakar tadi ya teman-teman. Ketika Abu Bakar melihat, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, dia datang. Aku takut dia akan melihatmu." Rasulullah menjawab, "Sejujurnya dia tidak akan melihatku." Lalu Nabi Muhammad membaca, "Dan apabila Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak lihat. Dan engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepadaku di kehidupan akhirat." Quran surat Al-Isra. Jadi Allah menghalangi pandangan istri Abu Lahab. Itu ya teman-teman. Saat istri Abu Lahab itu datang, lalu maju sampai berdiri depan Abu Bakar, dia sama sekali tidak melihat keberadaan Rasulullah teman-teman. Allah memberikan tabir. Padahal posisinya Rasulullah itu dekat sekali dengan Abu Bakar. Kebenciannya kepada Islam itu dikobarkannya juga kepada anak-anaknya. 1 dari 4 anaknya tak menerima Islam sampai akhir hayatnya. Sementara 2 anaknya menikahi putri Rasulullah, yakni Utbah menikahi dengan Ruqayyah
Utaibah menikmati Ummu Kalsum. Kebencian kepada Islam Rasulullah dikobarkan terus menerus oleh Ummu Jamil ini teman-teman, dan tidak pernah henti-henti. Bahkan dia saling gemar menghasut kepada suaminya untuk terus membenci Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah berniat menyakiti atau bahkan membalas sedikit pun perilaku dari Ummu Jamil ini, sang bibi atau istri dari Abu Lahab ini. Karena kenapa? Rasulullah tidak mau menyakiti nasabnya. Bayangkan teman-teman ya, betapa Nabi Muhammad SAW yang sudah terhimpit sulit, dibenci oleh paman dan bibinya, tapi dia tidak mampu, tidak sampai hati menyakiti sang paman dan bibi. Bayangkan bagaimana dengan kita manusia di akhir zaman. Kadang kita secara secara sadar tidak sadar itu gemar menzolimi orang lain teman-teman. Sadar atau tidak, perilaku Mpok terutama ya, saya contohkan diri saya sendiri, suka dengan senang hati melihat orang lain itu susah, padahal belum tentu orang lain itu menyakiti hati kita. Auzubillah min dzalik ya teman-teman. Dan gimana sih Allah memperlihatkan akhir hidup istri Abu Lahab ini untuk menjadi media pegangan kita yang hidup di akhir zaman ini ya. Ummu Jamil ini terbiasa mengumpulkan tongkat yang rentan-rentan, maksudnya itu tongkat-tongkat kecil ya teman-teman ya, dan mengikatnya dengan tali. Dan di malam hari itu teman-teman ya, Ummu Jamil itu biasanya menyebarkan di sepanjang jalan yang biasa Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk pergi ke masjid untuk sholat subuh. Bayangkan teman-teman. Auzubillah min dzalik ya. Suatu saat dia tengah menggendong kayu-kayu nih ya, yang berat itu di punggungnya. Tali yang dia gunakan untuk mengikat kayu itu tak sengaja teman-teman mencekik lehernya, dan Ummu Jamil meninggal secara tragis dan mengenaskan. Ya, na'udzubillah. Akhir hidup istri Abu Lahab yang bernama Arwah binti Hab bin Umayyah atau yang dikenal dengan nama Ummu Jamil atau Ummu Zamil. Sampai di akhir hidupnya teman-teman ya, Allah belum berkenan mengampuni segala dosanya, dan hingga malaikat menjemput untuk dia kembali kepada Allah SWT dalam keadaan terhina. Auzubillah min dzalik ya teman-teman. Dari kisah Ummu Jamil ini, mudah-mudahan kita para wanita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sosok yang berperan juga penting di rumah tangga, bisa mengajak anak dan suami kita untuk berperilaku baik ya teman-teman ya. Karena apa? Kita ini wanita ini penopang nasab, penopang keturunan, dimana ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Akhir kata ya teman-teman ya, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit hati, penyakit dengki yang membinasakan diri sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Akhir kata, jika ada yang salah atau kurang berkenan, mohon minta maaf ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di konten Islami selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan manusia akhir zaman yang diberikan Allah berkah yang luar biasa, keselamatan di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.